Hai, apakah teman-teman sering mendengar kata multimedia? Atau media interaktif? Atau multimedia interaktif? Kira-kira apa ya itu semua? Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih pembelajaran multimedia itu? Multimedia berasal dari bahasa Latin, yaitu multi dan medium. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, multi memiliki arti lebih banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, ya pokoknya banyak deh. Sedangkan kata media memiliki arti alat-alat komunikasi yang terletak antara dua pihak dan perantara. Yang penting, jangan ada dusta di antara kita. Hehehe. Jika diartikan secara istilah atau terminologi, multimedia bisa diterjemahkan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, dan video, atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah sedikit lebih memahami apa itu multimedia? Eits, tetapi tunggu dulu, karena ada banyak para ahli yang juga berpendapat tentang multimedia. Seperti menurut Vaughan, ia berpendapat bahwa multimedia adalah berbagai kombinasi mulai dari teks hingga video yang disampaikan dengan menggunakan media komputer. Sedangkan menurut Molenda, Russell, dan Smaldino, multimedia itu merujuk kepada berbagai kombinasi dari dua atau lebih format media yang terintegrasi ke dalam bentuk informasi atau suatu program. Sedangkan menurut Rada, multimedia merujuk pada keperpaduan atau sinkronisasi aliran media. Nah, sekarang sudah lebih paham bukan? Eits, sebentar. Itu baru tentang multimedia. Lalu, bagaimana dengan multimedia interaktif dan media interaktif? Sabar teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Klasifikasi multimedia. Mengetahui apa itu multimedia interaktif, kita harus mengetahui dulu klasifikasi multimedia. Klasifikasi multimedia dapat dibagi berdasarkan jenis, proses, dan jaringannya. Berdasarkan jenis, multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan multimedia yang berjalan tanpa menggunakan suatu alat yang dapat dikontrol secara mandiri oleh penggunanya, seperti program TV dan film. Ya, kamu tidak bisa kan mengatur program TV itu kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut lagi? Selanjutnya, multimedia interaktif. Multimedia yang berjalan dengan menggunakan suatu alat yang dapat dikontrol secara mandiri oleh pengguna, seperti permainan dan mesin ATM. Sampai sini ternyata kita sudah mendapatkan ya maksud dari multimedia interaktif. Tapi tidak cukup sampai di sini teman-teman, masih ada banyak klasifikasi multimedia berdasarkan proses dan jaringannya. Berdasarkan proses, multimedia dibedakan menjadi dua, content production dan multimedia interaktif. Content production merupakan multimedia yang proses penggunaannya menggunakan sejumlah teknologi yang berbeda untuk menyampaikan informasi. Sedangkan multimedia interaktif yaitu proses penggunaan media dengan tujuan untuk mempublikasikan atau menyiarkan informasi. Multimedia berdasarkan jaringan, multimedia online dan multimedia offline. Multimedia online adalah media yang cara penyampaiannya melalui jaringan, seperti email, situs web, dan media sosial. Sedangkan multimedia offline adalah media yang cara penyampaiannya tanpa melalui jaringan, misalnya menggunakan CD interaktif. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi multimedia, selanjutnya kita juga perlu memahami nih komponen dari multimedia itu sendiri. Karena pada dasarnya, multimedia interaktif itu mencakup penggabungan komponen-komponen berikut teman-teman. Nah, komponen yang pertama itu ada grafik. Jadi, grafik itu dapat diterjemahkan sebagai kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan, sehingga dapat terlihat bergerak dan juga hidup. Kemudian komponen yang kedua ada audio. Audio merupakan semua hal yang dapat didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Tanpa audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak akan lengkap. Kemudian yang ketiga, ada gambar.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar juga dapat diartikan sebagai lukisan. Gambar merupakan komponen penting dalam multimedia selain lebih menarik, karena orang selalu berorientasi terhadap visual dibandingkan teks. Gambar juga penting karena dapat meringkas dan menyajikan data yang kompleks, serta mampu menyampaikan banyak kata. Misalnya, simbol pria dan wanita di pintu toilet, yang mungkin kalian sering lihat ya di fasilitas umum. Yang keempat, ada teks. Teks merupakan media visual yang dipakai untuk mengartikan bahasa teks. Lisan juga sangat efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna atau user. Kemudian yang terakhir, ada video. Video identik dengan gambar-gambar yang saling berurutan, sehingga akan menimbulkan efek gerakan dan dapat dilihat dan juga didengar. Kemudian teman-teman, multimedia interaktif memiliki berbagai fungsi yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari loh. Fungsi multimedia interaktif paling banyak digunakan dalam kebutuhan e-learning. Nah, secara umum, fungsi multimedia interaktif adalah berkomunikasi dengan user, sehingga tidak heran multimedia itu banyak digunakan sebagai komunikasi manajemen dan keuangan, komunikasi bisnis dan konsumen, komunikasi antar konsumen, komunikasi pemerintah atau informasi publik, dan komunikasi kebudayaan, bahkan sarana hiburan. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans.